Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi desain materi, strategi, dan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aini Nurrahma dan rekan saya Azahra Hoiriah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai desain materi pembelajaran, strategi pembelajaran, macam-macam strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai desain materi pembelajaran. Pengertian desain materi. Desain materi terdiri dari dua kata, yaitu desain dan materi. Menurut etimologinya, desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design yang artinya suatu rancangan, suatu rencana, maupun suatu reka rupa. Kemudian materi. Materi adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi, desain materi pembelajaran adalah suatu perencanaan materi bahan ajar yang akan disampaikan dari pendidik kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana cara merancang desain pembelajaran. Nah, dalam merancang desain pembelajaran ini atau merancang materi pembelajaran ini, ada pun beberapa tahap-tahap yang harus ditempuh oleh pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional ini adalah tahap yang ditempuh pada saat memulai proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama, menanyakan kehadiran siswa. Kemudian, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dimengerti atau belum dikuasai. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan mengenai pelajaran yang telah dibahas. Yang terakhir ada mengulang pelajaran secara singkat, tetapi masih mencakup semua bahan pembelajaran. Yang kedua ada tahap instruksional. Tahap instruksional adalah suatu tahap pemberian bahan pelajaran meliputi menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian menjelaskan pokok materi yang akan dibahas, membahas pokok materi yang telah dituliskan, memberikan contoh konkret pada setiap pokok materi yang telah dibahas, menggunakan media untuk mempermudah pemahaman siswa, dan menyimpulkan hasil bahasan. Kemudian yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional. Di antaranya adalah mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi pelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua ada akhiri pelajaran dengan memberitahukan materi yang akan dibahas di hari berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Kemudian memberi tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai bahan pembelajaran yang telah dibahas. Kemudian bila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa, maka para pendidik atau guru harus mengulang pelajaran. Selanjutnya ada bagaimana cara mendesain materi pembelajaran. Nah, di dalam mendesain materi pembelajaran ini, ada pun beberapa hal-hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Di antara lain yaitu pengumpulan informasi, peta konsep, dan di dalam peta konsep ini ada pun langkah-langkah untuk membuat peta konsep,
Kemudian bagaimana memperbaiki peta konsep tersebut? Yang pertama ada pengumpulan informasi. Nah, sebelum seorang guru ini memulai pelajarannya di minggu pertama hari sekolah maupun di dalam kelas, tentu seorang guru harus melakukan suatu persiapan dalam beberapa aspek desain mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, paling tidak ini ada 4 elemen yang harus dipersiapkan oleh seorang pendidik dalam perkuliahan ataupun dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada elemen materi-materi perkuliahan. Yang kedua ada elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Yang ketiga ada elemen strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Dan yang keempat ada elemen evaluasi pembelajaran. Keempat elemen itu memiliki karakter yang bersifat holistik, serasi, sekata, senada. Meskipun wujudnya masing-masing elemen itu berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama. Kemudian peta konsep. Nah, peta konsep ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang mewakili pembelajaran. Peta konsep juga dapat diartikan sebagai tampilan dari sebuah gambar atau bagan tentang konsep-konsep materi yang tersusun sesuai dengan ilmu pengetahuan tanpa mengindahkan urutan atau sekuensi topik bahasan yang diinginkan. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah membuat peta konsep. Untuk mendesain materi perkuliahan untuk satu semester dalam bentuk sebuah peta konsep, ada pun beberapa langkah yang mutlak dilakukan khususnya bagi seorang dosen pemula, dosen asisten maupun dosen. Yang pertama ada brainstorming atau curah gagasan. Yang kedua ada menentukan 8 sampai 12 konsep besar atau konsep utama atau gagasan pokok utama atau intisari. Kemudian menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar. Kemudian menghubungkan konsep-konsep dengan garis dan memberi label di atas garis panah. Yang kedua ada bagaimana cara memperbaiki peta konsep atau konsep map. Nah, untuk memperbaiki hal-hal yang teknis, para pendidik harus kembali memeriksa peta konsep untuk memastikan poin-poin. Nah, yang pertama ada pastikan semua konsep sebagai konsep besar atau konsep utama. Kemudian pastikan semua telah memiliki hubungan antar konsep. Kemudian apa yang terjadi jika pendidik memindahkan konsep X ke tempat lain? Kemudian apa yang terjadi jika pendidik memindahkan Y ke tempat lain? Apa yang terjadi jika pendidik mengubah arah panah? Apakah bentuk peta konsep ini yang terbaik? Nah, itu adalah suatu poin-poin yang memang harus diperhatikan ketika ingin memperbaiki peta konsep. Kemudian kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, pengertian dari strategi pembelajaran adalah strategi adalah sebuah rencana atau metode pengajaran yang dapat dicapai dengan menetapkan beberapa langkah kunci sejalan terhadap suatu tujuan pembelajaran yang mungkin tercapai atau mungkin tidak tercapai. Nah, ini biasanya bagaimana seorang pendidik menciptakan sebuah suasana, menciptakan sebuah metode pembelajaran kepada peserta didik dengan tujuan peserta didik ini dapat belajar, dapat melakukan sebuah kegiatan belajar mengajar dengan baik dan apa yang disampaikan oleh pendidik tersampaikan dengan baik juga.
Adapun menurut Dickey dan Carey, strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar tertentu kepada siswa. Nah, macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran ada satu, pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung ini merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh pendidik. Biasanya bersifat deduktif. Kemudian strategi ini sangat efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Atau biasa juga disebut dengan pada saat ini disebut dengan luring atau luar jaring atau tatap muka. Kemudian ada pun strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, pada strategi pembelajaran tidak langsung ini sering disebut sebagai inquiry atau induktif. Nah, dalam strategi ini peran peserta didik sangat dominan dan guru hanya sebagai fasilitator dalam mengelola kelas. Nah, pada strategi pembelajaran tidak langsung ini sedang kita lakukan, sebagai mahasiswa sedang kita lakukan yang biasa kita sebut sebagai mode daring dalam jaring. Oke, yang ketiga ada pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran interaktif ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan para peserta didik untuk bereaksi terhadap suatu gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya untuk membangun cara alternatif untuk berpikir. Jadi ini pun sangat efektif untuk dilakukan kepada peserta didik, yang dimana peserta didik dituntut untuk mengetahui apa mata pelajaran yang selama ini mereka tangkap. Nah, yang keempat ada pembelajaran empirik. Nah, pada pembelajaran empirik ini berorientasi pada kegiatan induktif dan sangat berpusat pada peserta didik, di mana refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor-faktor kritis dalam pembelajaran empirik efektif. Nah, jadi pada pembelajaran empirik ini lebih berfokus kepada pengalaman-pengalaman atau implementasi-implementasi pada kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, dimulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Nah, adapun menurut H. Malik pada tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sebagai bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Nah, macam-macam jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak. Nah, media pembelajaran dalam bentuk cetak ini adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Contohnya adalah buku, majalah, poster, dan banyak yang lainnya. Kemudian media audio. Media audio adalah media berbasis suara, yaitu bunyi-bunyian dan kesan nonverbal. Media ini sangat cocok untuk siswa bertipe auditori. Nah, contoh dari media audio ini adalah radio, DVD player, atau game interaktif lainnya.
Kemudian yang ketiga ada media audio visual. Media audio visual ini suatu media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Jadi dapat didengar sekaligus dapat juga dilihat. Contohnya adalah televisi. Yang keempat ada multimedia interaktif. Nah, multimedia berbasis interaktif ini yaitu multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat ini dapat memberi respon dan ada juga hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima ada e-learning. Adalah suatu media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer maupun jaringan internet. Nah, contohnya mencakup pembelajaran berbasis website, mobile learning, dan juga blended learning. Yang terakhir ada media realita. Nah, pada pembelajaran realita ini, media pembelajaran realita ini adalah suatu alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjabaran materi dari desain materi, strategi, dan media pembelajaran dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, segala kelebihan dari kami, segala materi dari kami ini, segala keberhasilan dari kami berasal dari Allah, segala kebenaran berasal dari Allah, dan banyak kurangnya itu manusiawi, berasal dari kami. Jadi banyak banyak kurangnya dari kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.